penuh dengan cahaya di kota Paris yang mempesona. Sebuah mobil Maserati melaju dengan kecepatan tinggi di tengah jalanan yang gelap. Di balik kemudi, Dries, seorang pengemudi, mengendarai dengan penuh keberanian, sedangkan Philip yang terkurung dalam kursi roda akibat kecelakaan tragis duduk di sebelahnya. Suasana semakin tegang ketika mereka mendengar suara sirine polisi yang semakin mendekat, mengejar mereka di jalanan Paris yang sempit saat mereka terpojok. Dries dengan cepat mengklaim bahwa Philip yang lumpuh harus segera dibawa ke ruang gawat darurat. Philip dengan tenang dan cekatan berpura-pura mengalami kejang, dan polisi yang terperdaya langsung membawa mereka menuju rumah sakit. Setelah sampai rumah sakit, Dries segera pergi meninggalkan tempat itu. Hal ini membawa kisah persahabatan yang tak terduga. Philip adalah seorang pria kaya raya, pemilik hotel partikulier mewah yang hidup dengan kecacatan setelah kecelakaan para layang. Dan ini adalah Bakary Dries Bashary, seorang pria muda dari latar belakang yang jauh berbeda dari Philip, seorang preman jalanan yang pengangguran dan banyak masalah di keluarganya. Dries hanya datang ke wawancara kerja untuk menandatangani dokumen yang menunjukkan bahwa ia ditolak kerja, dan tanda tangan itu untuk memastikan tunjangannya dari pemerintah tetap berjalan. Namun tak terduga justru ditawari pekerjaan sebagai pengasuh Philip. Saat wawancara, gaya Dries yang santai dan sedikit nyeleneh malah mencuri perhatian Philip. Meski awalnya berniat menolak, Philip akhirnya setuju untuk mencoba mempekerjakan Dries selama 1 bulan. Hubungan mereka mulai dengan banyak momen lucu sekaligus menegangkan. Dries sering melakukan kesalahan, seperti salah menggunakan sampo untuk membersihkan kaki Philip, hingga menumpahkan air panas yang awalnya nggak sengaja dan sengaja ditumpahkan karena kaki Philip sudah tidak merasakan apapun. Namun ada satu hal yang membuat Philip terkesan. Dries mampu membuat suasana menjadi riang dan penuh canda tawa. Lambat laun, keduanya mulai saling memahami. Philip menemukan bahwa Dries di balik sikap yang serampangan dan seenaknya memiliki sisi perhatian yang tulus dan memanusiakan Philip. Dries pun mengetahui sisi melankolis Philip, termasuk kisah cinta masa lalunya dengan seorang bernama Eleanor yang selama ini hanya ia hubungi lewat surat. Dengan cara yang khas, Dries membantu Philip untuk membuka hati dan memberanikan diri bertemu Eleanor. Di tengah hubungan mereka yang semakin dekat, Dries mengetahui masa lalu Philip yang penuh duka, kecelakaan yang merenggut kemampuannya untuk berjalan, dan istrinya yang meninggal tanpa meninggalkan anak. Namun, di
kesulitan itu, Philip mengajarkan Dries banyak hal tentang seni, musik, dan kehidupan. Dries yang sebelumnya tak mengenal apa itu seni modern atau opera mulai mengembangkan minatnya. Bahkan, Dries menemukan kebahagiaan dalam melukis. Momen penting lainnya adalah saat Dries dengan cara yang unik menghidupkan suasana sebuah pesta yang awalnya membosankan dengan memutar lagu kesukaan Dries. Akhirnya pesta yang membosankan itu bisa semarak dan para tamu pun bisa menikmati dengan penuh canda tawa dan dansa. Namun, hubungan Philip dengan seorang wanita bernama Eleanor yang ia kenal lewat surat menyurat menjadi sebuah tantangan emosional. Philip takut mengungkapkan kenyataan bahwa ia kini hidup dengan cacat fisik. Namun, Dries dengan semangat yang tak kenal lelah mendorong Philip untuk menghadapi ketakutannya dan mencoba untuk bertemu dengan Eleanor. Sayangnya, pada detik-detik terakhir, Philip gagal menghadapinya, memilih untuk melarikan diri bersama ajudannya, yaitu Yvonne. Namun, Dries tetap mendukung dan bahkan mengundang Philip untuk menikmati akhir pekan di pegunungan Alphen. Dengan jet pribadi, Philip memberikan kesempatan untuk kembali menikmati kebebasannya. Perjalanan mereka tidak selalu mulus. Idris memiliki masalah keluarganya sendiri. Ia sering bersitegang dengan ibunya dan harus mengurus adik-adiknya yang juga menghadapi berbagai masalah. Di tengah semua itu, Philip menjadi sahabat sekaligus mentor bagi Idris, menyuruhnya untuk menyelesaikan masalah pribadinya terlebih dahulu. Meski berat hati, Philip memutuskan untuk memberhentikan Idris sebagai perawat demi kebaikan Idris sendiri. Keputusan itu membawa Dries kembali ke kehidupan lamanya. Tapi kehidupan tanpa Dries ternyata membuat Philip merasa kehilangan semangat. Tanpa pengasuh yang penuh energi seperti Dries, Philip mulai merosot dan kesepian. Perawat pengganti yang ia pekerjakan tak bisa menghidupkan suasana seperti Dries. Philip tak lagi merawat diri dan tampak menderita. Hingga suatu hari, Philip jatuh sakit dan akhirnya Yvonne yang khawatir memanggil Dries kembali. Momen reuni mereka penuh haru dan Dries berhasil membuat Philip kembali tersenyum. Mereka pun melanjutkan perjalanan persahabatan mereka, melakukan hal-hal yang di luar dugaan, seperti berpacu mobil. Setelah menghindari kejaran polisi, Dries membawa Philip ke tepi pantai.
Setelah Philip bercukur dan berpakaian rapi, mereka akhirnya sampai di restoran Carbon. Dries yang sudah mengetahui bagaimana perasaan Philip, Dries meninggalkan Philip sendirian di meja makan, bermaksud untuk memberikan kejutan. Ia ingin mempertemukan Philip dengan Eleanor. Kepergian Dries untuk memberikan ruang bagi mereka berbicara dan menikmati waktu mereka bersama. Philip sempat grogi dan bingung. Namun beberapa detik kemudian Eleanor tiba dan Philip yang terharu karena pertemuan yang selama ini Philip anggap mustahil menjadi kenyataan. Ia melihat keluar jendela di mana Dries tersenyum padanya dari kejauhan. Dengan perasaan penuh kasih, Dries mengucapkan selamat tinggal dan berjalan pergi, membiarkan Philip menikmati momen berharga itu. Kisah ini bukan hanya tentang persahabatan, tetapi juga tentang bagaimana saling mendukung dan menginspirasi sehingga bisa mengubah hidup seseorang. Philip menemukan kembali semangat hidupnya, sementara Dries belajar menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Sebuah perjalanan penuh tawa, air mata, dan cinta yang mengajarkan kita dalam kehidupan, meskipun penuh tantangan, akan selalu lebih bermakna ketika kita menjalaninya bersama. Film ini juga mengajarkan kita bahwa persahabatan sejati tidak mengenal latar belakang, kekayaan, atau keterbatasan. Dalam kebersamaan, kita bisa menemukan kekuatan dan kebahagiaan, bahkan di tengah-tengah kesulitan